Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bridge Official. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita pendakian. Sebuah kisah yang berjudul Perjanjian di Gunung Arjuna. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Yakin nih, kita mau muncak 5 orang? Fahmi bertanya kepada rombongan kami yang baru saja menyelesaikan doa. Mi, baru aja kita selesai doa. Apalagi sih yang kamu khawatirin? Gali menegur Fahmi yang tidak pernah berhenti bertanya. Apapun menjadi pertanyaannya bahkan saat kami masih melakukan persiapan sebelum sampai di sini. Apalagi pertanyaan yang dia tanyakan tadi, berulang-ulang dia tanyakan saat perjalanan di mobil. Hingga kami baru saja menyelesaikan doa sebelum perjalanan. Aku pikir ya sudah, kami sekarang berdiri di sini dan tinggal melakukan perjalanan. Lagi pula kalaupun kami meragukan ini seharusnya sudah kami cari satu orang lagi untuk ikut pendakian kali ini. Sebenarnya bisa saja kalau aku menghubungi kawanku di komunitas. Namun informasi yang aku dapatkan di grup, mereka sedang melakukan persiapan juga untuk melakukan pendakian bulan depan di gunung yang lain. Aku pikir juga sudah merelakan kesempatanku untuk ikut pendakian bersama komunitas dan aku harus mengajak salah seorang dari mereka untuk ikut pendakian kali ini. Tentu aku akan merasa sungkan kepada Mas Fauzi, ketua komunitas yang aku ikuti. Aku Nikita. Pekerjaanku hanya ibu rumah tangga walaupun terkadang aku bekerja dari rumah sebagai penyedia jasa makanan pernikahan, sunatan, maupun acara-acara lainnya. Aku sudah berumah tangga dan suamiku, Edi, juga seorang pendaki. Dan kali ini aku juga mendaki bersamanya. Usiaku hanya berjarak 2 tahun dari suamiku dan kami belum dikaruniai seorang anak selama pernikahan kami yang sudah masuk tahun keempat. Kami menikah di usia yang bukan lagi muda. Saat aku berusia 28 tahun, Edi yang saat itu sudah berusia 30 tahun, resmi menjadi suamiku di tahun 2017. Hingga saat ini kami sering melakukan pendakian bersama, entah dengan komunitas maupun hanya kami berdua saja. Pada intinya, ini bukan pertama kalinya kami melakukan pendakian bersama sejak kami menikah. Aku dan suami pun tidak cukup sering melakukan pendakian, hanya ketika kami sedang merasa suntuk dan merasa ingin memuaskan diri dengan melakukan pendakian. Hingga saat ini kami mendaki bersama lagi. Namun di pendakian kali ini kami lakukan bersama teman-temanku saat masih kuliah. Hal ini juga karena aku yang aktif di unit kegiatan mahasiswa pecinta alam. Jadi banyak temanku yang juga sering melakukan pendakian. Berbeda dengan Fahmi, walaupun dia pernah melakukan pendakian, namun mungkin saja kegelisahan itu masih ada karena ini merupakan pendakian yang kedua. Pengalaman pertamanya sebenarnya tidak begitu buruk dan baik-baik saja. Namun hal ini menjadi wajar karena kami yang tahu sifatnya cukup penakut pada hal-hal yang berbau mistis. Saat ini kami akan melakukan pendakian di Gunung Arjuna. Jadi wajar kalau banyak yang dikhawatirkan Fahmi. Membaca, mendengar maupun menonton dilakukan Fahmi agar dirinya mengenal medan yang akan menjadi jalur pendakian kali ini. Aku pun mengakui jika gunung ini memiliki mitos yang cukup kuat dari hal mistisnya. Namun wajar saja bagiku kalau gunung ini memang memiliki sejarah dari kisah kerajaan Majapahit dan Singosari. Dua kerajaan besar dan beribu kisah yang menjadi cerita warga sekitar mengenai Gunung Arjuna sebagai tempat bersejarah peninggalan kisah dua kerajaan itu. Pendakian kali ini aku bersama Fahmi, Rini, Anggi, dan Edi, suamiku. Perjalanan yang sedang kami lalui untuk sampai di pos 1, Pet Bocor, masih baik-baik saja. Dan lebih lagi, jalur yang kami lalui masih terbilang datar, serta ringan, hingga jika dalam waktu normal kami akan sampai di pos 1 hanya 30 menit saja. Anggi yang kami putuskan untuk berjalan di depan kami, terlihat cukup santai di pendakian kali ini. Aku tidak ingin berpikiran hal yang tidak-tidak, dan itu hal yang aku usahakan agar perjalanan kali ini pun lancar-lancar saja. Namun saat kami baru saja tiba di pos 1 Pet Bocor, Fahmi meminta kami berhenti. Anggi merasa kesal karena tingkah Fahmi yang dianggap dapat memperlambat pendakian ini. Fahmi yang berada di depanku pun
membuatku serta suamiku yang berada tepat di belakangku terhenti. Rini yang berada di depan Fahmi pun sama, ikut menghentikan langkahnya. Apalagi, Mi? Anggi sudah terlihat cukup kesal dengan tingkah Fahmi. Pos 1 cukup luas dan masih terbilang datar. Apalagi ini merupakan camping area yang bisa digunakan orang-orang baik yang akan melakukan pendakian maupun hanya ingin berkemah. Jadi kalau kami akan beristirahat di sini pun tidak masalah. Barangkali juga dapat bertemu pendaki yang lain dan melakukan perjalanan ke depan bersama-sama. Suamiku yang melihat sikap Anggi ikut mendinginkan suasana sebelum Anggi benar-benar marah karena sikap Fahmi. Apa ada yang ketinggalan, Mi? Fahmi menoleh ke arah suamiku. Perasaanku gak enak, Mas. Apalagi kita benar-benar akan muncak dengan jumlah ganjil kayak gini. Fahmi yang berada di depanku melihat ke arah suamiku, begitupun aku. Anggi rupanya agak tidak nyaman dengan segala hal yang diributkan Fahmi, hingga apa yang dikatakannya membuatku agak terkejut. Mi, kalau kamu emang gak niat ikut, mending turun dari sekarang. Apalagi kalau kata kamu emang baiknya kita naik dengan jumlah genap. Buatku, orang yang cocok buat turun dan pulang cuma kamu. Anggi bersikap cukup ketus dan keras kepada Fahmi. Tapi menurutku bukan seharusnya Anggi mengatakan hal semacam itu kepada Fahmi. Aku cukup tersinggung. Mengapa Anggi sampai harus mengatakan hal itu? Lagi-lagi suamiku berusaha untuk menenangkan suasana itu. Sudah. Mungkin itu hanya perasaan kamu saja, Mi. Kita tetap berdoa saja. Semoga hal yang kamu khawatirkan tidak benar terjadi. Selepas itu kami memutuskan untuk melakukan doa bersama lagi, berharap Fahmi dapat lebih tenang, dan kami bisa melanjutkan perjalanan. Anggi kini masih memimpin perjalanan kami dengan formasi yang sama. Aku agak lega, karena 3 pendaki yang lain datang dan berjalan di belakang kami. Rupanya Fahmi juga merasa lebih nyaman setelah mengetahui ada 3 pendaki yang berjalan di belakang kami, karena menyapa saat menyusul kami dan berjalan beriringan. Aku dan suamiku juga tersenyum melihat Fahmi tersenyum setelah mengetahui 3 pendaki ini mau berjalan bersama kami. Kini jumlah kami menjadi 8 orang dengan 2 rombongan yang berbeda. Perjalanan yang kami lalui cukup panjang karena memang jarak yang kami tempuh hingga ke pos 3 sangatlah jauh. Saat ini kami sudah berada di pos 3 Pondokan pukul 6 sore dan kami masih melakukan diskusi karena jika kami memaksakan untuk sampai di puncak hari ini juga akan cukup banyak resiko. Diskusi kali ini kembali sulit untuk menemukan kesepakatan. Aku juga melihat tingkah Fahmi mulai tidak nyaman. Hal ini juga karena teman seperjalanan kami yaitu 3 pendaki yang berada di belakang kami. Sejak pos 1 memutuskan untuk istirahat sebentar di pos 2 Kokopan. Entah mereka akan melakukan perjalanan lagi besok atau hanya beristirahat sebentar. Pendakian kali ini aku tidak ingin banyak bicara karena jelas suamiku pun akan memikirkan hal demi baiknya perjalanan kami khususnya aku. Namun sikap ketus dari Anggi membuatku cukup geram dan ingin ikut berdiskusi hebat dengannya. Saat ini sudah pukul setengah 7 malam, sedangkan perjalanan kami masih sangat jauh hingga kami sampai di puncak. Suamiku sudah sempat mengajukan usul yang menurutku juga baik. Lebih baik kita lanjutkan perjalanan ini sampai Sabana 2 dan mendirikan tenda di sana, dan bisa dilanjutkan perjalanan lagi besok hingga ke puncak. Fahmi juga ikut mengiyakan pendapat suamiku. Aku setuju sama Mas Edi, baiknya gitu aja, Nggi. Apalagi kalau kita paksa untuk tetap jalan sampai ke puncak malam-malam, pasti bakal gelap banget. Anggi tanpa pikir panjang langsung membantah ucapan Fahmi. Alah Mi, kamu bilang gitu kan cuma gara-gara kamu takut. Jelas-jelas kita berangkat siang aja kamu takut. Apalagi kita mau jalan malam-malam. Aku merasa heran sebenarnya apa yang sedang dipikirkan Anggi, hingga benar-benar ingin mempertahankan usulnya agar kami istirahat dan mendirikan tenda di pos 4 alas Lali Jiwo. Tepat pukul 7 malam kami akhirnya memutuskan kesepakatan. Aku, Mas Edi, Rini dan Fahmi sempat melakukan diskusi karena Anggi masih tetap mempertahankan keinginannya. Aku tidak bisa berbuat banyak, karena jika terjadi sesuatu atau aku yang berpikir terlalu berlebihan kepada Anggi, akan tidak enak juga. Mau bagaimanapun Anggi telah kami tunjuk untuk memimpin pendakian kami kali ini. Aku berpikir sedikit menyesal juga telah memilihnya. Namun dari pengalamanku melakukan pendakian dengannya, tidak pernah ada hal yang serumit ini dari sikapnya. Setelah Mas Edi memberi kami pengertian dan memang ada benarnya apa kata Mas Edi,
Mungkin saja Anggi memiliki maksud dan tujuan yang baik juga untuk kita. Aku mencoba berpikir baiknya saja dengan beberapa kemungkinan yang aku terka-terka sendiri di pikiranku. Namun bukan juga seharusnya kalau Anggi merahasiakan apa yang menjadi tujuannya. Mengapa kita harus mendirikan tenda saja di alas Lali Jiwo? Kesepakatan yang kami putuskan harus kami terima dengan lapang dada. Dan bagaimanapun keadaan yang akan kami lalui di depan menjadi tanggung jawab kami bersama. Perjalanan pun kami lanjutkan agak cepat agar waktu tempuh kami untuk sampai ke alas Lali Jiwo masih cukup untuk kami gunakan makan dan bermalam di sana. 20 menit sudah kami gunakan untuk melanjutkan perjalanan hingga kami tiba di Sabana 2. Tinggal beberapa menit lagi kami akan sampai di alas Lali Jiwo dan bermalam di sana sesuai usul Anggi. Kami melalui banyak tenda yang sudah berdiri, penuh dan ramai hingga membuatku bingung kalau kami akan mendirikan tenda di sini. Mungkin ini yang dipikirkan oleh Anggi sehingga memutuskan kami untuk mendirikan tenda di alas Lali Jiwo saja. Bahkan lebih baiknya, di sana kita bisa mendirikan tenda dekat dengan pohon cemara agar terlindung dari goncangan angin Gunung Arjuna yang cukup kencang malam ini. Udara yang kami rasakan begitu dingin. Beberapa tenda yang didirikan di Sabana 2 pun beberapa sudah ditutup rapat. Mungkin juga karena cuaca yang cukup dingin atau mungkin juga memang mereka sudah cukup lama di sini. Aku mengajukan usul kepada Anggi agar berhenti sejenak di sini untuk mengisi persediaan air kami masing-masing. Lebih lagi akan kita gunakan untuk memasak maupun minum saat kami bermalam. Aku kini hanya tinggal bersama Rini di samping salah satu tenda yang berada di paling belakang. Aku tidak ingin membuka pembicaraan apapun dengan Rini, dan mungkin Rini pun paham. Karena tenda yang dekat dengan tempat kami menunggu Anggi, Fahmi dan Mas Edi yang sedang mengambil air sudah tertutup rapat. Mungkin saja sudah tidur atau sedang istirahat di dalam, dan jika aku mengobrol dengan Rini, mungkin saja dapat mengganggu mereka yang ada di dalam. Aku sempatkan untuk melihat jam yang aku kenakan yang sudah menunjukkan hampir jam 8 malam. Angin agak berubah-ubah namun tetap saja aku merasakan sangat dingin hingga aku dan Rini mengambil jaket di dalam tas kami. Sesaat aku yang sedang menggunakan jaket, tiba-tiba salah seorang keluar dari dalam tenda yang membuatku agak kurang enak. Barangkali mengganggunya yang sedang istirahat. Maaf mas, barangkali kami ganggu. Kami cuma lagi nunggu teman kami ambil air aja. Lelaki itu akhirnya membuka penutup kepala yang dia kenakan saat baru saja keluar dari dalam tenda, yang membuatku dan Rini terkejut. Dia dengan santai menjawab perkataanku. Oh iya mbak, gak apa-apa, saya tidak terganggu kok. Saya cuma keluar untuk buang air saja. Permisi. Dia pergi meninggalkan kami yang masih menunggu kedatangan rombongan laki-laki kami. Aku memalingkan wajah hingga berhadapan dengan Rini. Aku yakin dia adalah salah satu dari 3 pendaki yang berjalan bersama kami di pos 1 dan berpisah di pos 2. Mustahil kalau mereka sudah sampai di sini, bahkan mendirikan tenda tanpa berpapasan dengan kami di pos 3 tadi. Aku tidak dapat menjawab lagi hingga dia pergi untuk urusannya yang dia katakan. Aku berpikir, jika lelaki yang aku lihat memang salah satu orang rombongan yang berjalan bersama kami dari pos 1 sampai pos 2, maka 2 orang yang lain adalah seorang perempuan dan lelaki yang lain. Tapi apa aku harus melihat ke dalam tenda untuk memastikan itu? Tentu sangat tidak sopan karena kami belum begitu mengenal dan baru berjumpa di pendakian ini. Lelaki itu pun kembali lebih cepat daripada rombongan lelaki kami. Aku benar-benar yakin kalau itu memang dia. Aku yang masih ingin memastikan kebenarannya dikejutkan dengan perkataan Rini kepada lelaki itu. Maaf mas, bukannya mas yang tadi jalan bareng rombongan kita dari pos 1 dan pisah di pos 2 ya? Aku memandang Rini selayaknya memberikan kode. Mengapa Rini langsung menanyakan itu sebelum memastikan kebenarannya dulu. Namun lelaki itu justru santai saja dan menjawab pertanyaan Rini. Mbak mungkin salah lihat. Saya bareng teman-teman sudah sampai di sini dari jam 6 sore mbak. Aku juga nggak kenal mbak sama sekali. Dan baru melihat mbak di sini. Jantungku berdebar cukup keras. Aku yakin nada suara, wajah dan pakaian yang dia kenakan benar-benar mirip dengan yang kita lihat saat kami berjalan bersama rombongannya. Kakiku kini benar-benar bergetar dan mulai ragu apakah kami masih bisa melanjutkan perjalanan hingga alas Lali Jiwo. Namun aku harus menyembunyikan perasaan ini saat lelaki itu kembali berkata kepada kami.
Kalau kalian, mengapa tidak mendirikan tenda? Angin di sini dingin banget. Sebaiknya kalian langsung mendirikan tenda. Aku tidak ingin dia pun tahu kalau kami akan mendirikan tenda di alas Selali Jiwo. Namun aku menebak kalau Rini akan mengatakannya kepada lelaki itu. Dengan gerakan yang cepat, aku tutup mulutnya dengan telapak tanganku sebelum dia menyelesaikan perkataannya. Enggak mas, kami mau bikin tenda di... Rini melotot ke arahku. Lelaki itu keheranan melihat tingkah kami berdua. Entah dia berpikir kami tidak membawa tenda atau tidak bisa mendirikan tenda sendiri dan mengajukan bantuan kepada kami. Kalau kalian bingung, barangkali bisa saya bantu untuk mendirikan tenda sampai teman kalian datang ke sini. Lelaki itu menatapku sembari menunggu jawabanku. Aku yang kini bisa melihat dengan jelas wajahnya dengan posisiku yang masih menutup mulut Rini, perlahan melepaskan tanganku dari mulut Rini. Rini yang agak kesal denganku hampir saja mengomel. Namun, karena wajah lelaki itu juga dapat dilihat jelas olehnya, juga membuat Rini ikut bengong sepertiku. Aku yang mungkin berpikiran sama dengan Rini, kembali memandang berhadapan dan mengangkat alis kami. Seakan mengiyakan kalau apa yang kami pikirkan sama, bahwa ini memang benar lelaki dari salah seorang rombongan yang sempat berjalan bersama kami. Mungkin karena tidak kunjung mendapatkan jawaban, lelaki itu kembali memanggil kami. Mbak, aku panik dan cepat menjawab pertanyaan tadi. Oh iya mas, maksudnya saya nggak usah mas, nanti teman kita yang bikinin tenda sebentar lagi pasti datang kok. Aku sembari melemparkan senyum. Rini pun sama, agar lelaki itu pun yakin kepada jawabanku. Syukurlah kalau gitu deh mbak, saya masuk lagi ya. Lelaki itu membuka tenda miliknya dan masuk ke dalam. Namun dia kembali berkata kepada kami sebelum menutup tenda miliknya. Oh ya mbak, sebaiknya secepatnya ya mbak. Selain udaranya yang dingin, saya cuma mau berbagi kalau mitos di sini akan terdengar suara gamelan pernikahan, menandakan mereka akan datang. Penunggu gunung ini mbak. Sebaiknya mbak bikin tenda di sini daripada harus melanjutkan perjalanan. Dan tanpa menunggu jawaban dari kami, dia menutup tendanya dan kembali beristirahat. Nek, mungkin laki-laki itu tahu kalau kita mau lanjut perjalanan. Bener kata aku kan nih, kita bikin tenda di sini saja. Kata Rini kepadaku menanggapi perkataan terakhir dari laki itu. Aku juga bingung harus bagaimana. Apa aku harus bilang ke Mas Edi? Tapi kalau aku harus bilang ke Mas Edi, tentu Fahmi akan mendengarnya dan membuatnya lebih khawatir lagi. Namun hal yang aku pikirkan lagi-lagi sama seperti yang Rini pikirkan, dan untungnya masih sempat dia katakan kepadaku. Gimana nih? Kamu malah diem. Kalau gitu mending nanti kita ngomong saja sama Anggi, sama suami kamu nih. Aku yang mendengar perkataan Rini langsung menjawab. Jangan Rin, kalau kita bilang gitu aja, Fahmi pasti denger. Itu juga bakal lebih bahaya. Kalau kamu juga lihat kan, sikap Anggi kayak apa tadi. Rini yang mendengar jawaban dariku kini hanya diam, namun pikirannya banyak yang diributkan. Kami makin bingung saat Fahmi datang menghampiri kami sembari berlari dan disusul Mas Edi, suamiku. Gawat Rin, Nick, kalau gini caranya, mending kita kita lanjutin jalan. Fahmi berkata agak keras hingga membuatku memintanya diam karena dapat mengganggu pendaki yang sedang istirahat di dalam tenda. Rini pun menenangkan Fahmi agar dia dapat mengatakan hal yang sebenarnya dengan pelan-pelan, agar aku dan Rini pun paham. Mas Edi datang dan yang kulihat, Fahmi masih belum cukup tenang. Aku pun meminta Mas Edi saja yang menjelaskan. Mas Edi pun sebenarnya merisaukan apabila perjalanan ini dilanjutkan. Karena baru saja saat Mas Edi dan Fahmi selesai mengisi penuh semua botol sebagai persediaan kami, mereka melihat Anggi tengah mandi dan salah satu sudut dengan dikelilingi taburan bunga yang rupanya dia bawa di tas miliknya. Sebenarnya Mas Edi sempat melihat bunga yang Anggi gunakan untuk mandi merupakan bunga taburan 7 rupa yang dia bawa di dalam tasnya. Fahmi yang juga melihat kejadian itu setelah menyelesaikan urusannya untuk buang air kecil, ikut terkejut melihat tingkah Anggi. Mas Edi tidak sengaja melihat bunga dalam bungkusan plastik kresek transparan dari dalam tas Anggi saat Anggi sedang mengambil botol kosong yang ada di dalam tasnya bersama bunga itu yang sempat dia jatuhkan. Mas Edi berusaha untuk tidak memperhatikan itu. Namun pikirannya tidak lekas berhenti memikirkan bunga yang dibawa Anggi sembari mengisi air untuk persediaan minum. Namun Fahmi membuat Mas Edi terkejut saat Fahmi lari meninggalkannya. Mas Edi berusaha menyusul Fahmi agar tidak lebih dulu panik hingga diketahui aku dan Rini yang dapat menambah beban pikiran kami.
Fahmi yang terlanjur menunjukkan sikap paniknya kepada aku dan Rini membuat Mas Edi merasa lebih baik terus terang kepada kami mengenai apa yang baru saja mereka lihat. Kami seperti mengulang diskusi yang kami lakukan saat masih di pos 3, Pondokan. Namun kali ini, segala bentuk kejanggalan yang menjadi pertanyaan khususnya aku sudah mulai terjawab satu persatu. Satu hal yang menjadi perdebatan di sini hanyalah misteri yang belum aku ceritakan kepada Mas Edi dan Fahmi. Lebih lagi kepada Anggi. Aku semua pun tidak akan memikirkan hal yang masih menjadi misteri buat aku dan Rini. Namun kami harus memutuskan segera apakah kami akan melanjutkan perjalanan sesuai hasil yang kami putuskan di pos 3 atau tidak. Kami sengaja menjauh sedikit dari tenda yang ada di sampingku saat aku dan Rini sedang menunggu mereka agar tidak akan mengganggu mereka yang sedang beristirahat. Diskusi akhirnya mendapat kesepakatan bahwa bagaimanapun kami tidak akan melanjutkan perjalanan dan memikirkan alasan apa yang akan kami gunakan untuk menjelaskan ini kepada Anggi. Sesaat kemudian bau yang sangat harum tercium oleh hidung kami. Bau ini jelas kami kenal dan seperti makam yang baru dengan jenazah yang baru dimakamkan di dalamnya. Jenazah yang baru selesai dimandikan, dikafani, dan masih berbau sangat harum yang khas suasana pemakaman. Jika bau seperti ini tiba-tiba saja tercium, dapat berarti mungkin saja setan sedang berada di dekat kami. Seperti apa yang kita tahu kalau bau yang tercium adalah bunga melati dan kenanga. Namun yang berbeda dari bau yang kami kenal ini adalah situasi dan apa yang kami lihat. Anggi telah berdiri di dekat tenda di mana aku dan Rini tadi menunggu mereka mengambil persediaan air untuk perjalanan rombongan kami. Aku masih tidak mengerti apa yang menjadi pikirannya maupun tindakannya. Cuaca yang begitu dingin hingga membuatku dan Rini mengenakan jaket cukup tebal. Namun Anggi justru mandi, bahkan menggunakan bunga 7 rupa yang dia sebar di air yang akan dia gunakan untuk mandi. Terlebih lagi kini dia menghampiri setelah melihat kami sedang berdiri di seberang hadapannya, yang membuat kami melihatnya mengenakan satu setel pakaian yang dominan berwarna merah. Jelas ini mengganggu kami karena memang himbauan dari mitos yang berkembang di sini mengharuskan kami jangan sampai menggunakan pakaian yang dominan berwarna merah. Namun kali ini Anggi yang mungkin sengaja melakukannya. Aku berpikir dia bisa saja sengaja setelah mengetahui tingkah dari suamiku bahwa dia mandi dengan kembang 7 rupa. Gunung Arjuna bukan gunung yang sembarangan. Mitos di sini kuat dan bukan maksudku terlalu mempercayai hal ini daripada apa yang menjadi logika atau justru tidak percaya sama sekali. Aku hanya berpikir akan lebih baik kalau kita bisa menghargai. Ini jelas bukan seperti Anggi yang aku kenal sejak aku aktif mendaki bersamanya di unit kegiatan mahasiswa pencinta alam. Mas Edi mendahului kami berbicara saat Anggi sampai di depan kami. Aku benar-benar terganggu dengan bau yang berasal dari tubuh Anggi. Nggi, aku percaya ini pasti bukan pertama kalinya kamu mendaki di gunung ini kan? Tapi apa maksud tingkah kamu sekarang? Kamu pasti tahu pantangan buat pendaki yang mau mendaki di gunung ini kan? Suamiku tegas dan jelas bertanya kepada Anggi. Anggi hanya tersenyum tanpa menghiraukan untuk menjawab pertanyaan Mas Edi. Dan dia hanya mengatakan, "Gimana? Kelihatan gagah kan aku?" Aku sudah muak dengan sikap Anggi. Dan sikap kerasku akhirnya muncul saat teman satu pendakian bersamaku sulit diberi pengertian. "Udah Anggi, aku gak peduli apa maksud kamu. Tapi malam ini kita bikin tenda di sini dan muncak besok saja. Sekarang aku yang pimpin pendakian kali ini." Aku yang geram terhadap sikap Anggi langsung meninggalkannya begitu saja ke camping area untuk mendirikan tenda bersama pendakian yang lain di sini. Aku yang meninggalkan Anggi lebih dulu diikuti oleh Rini dan Fahmi yang pasti sudah tahu kalau aku sudah bersikap seperti tadi. Aku kini mendirikan tenda bersama Rini dan Fahmi. Dan aku masih melihat Mas Edi bersama Anggi. Entah apa yang suamiku bicarakan dengannya. Aku tidak ingin memperhatikannya lagi. Aku serahkan Anggi kepada suamiku yang mungkin masih mengusahakan agar Anggi masih satu rombongan bersama kami. Aku dan Fahmi sudah selesai mendirikan 2 tenda untuk kami dan Rini tengah memasak makan dan air hangat untuk kami nikmati sebelum kami tidur. Mas Edi akhirnya datang bersama Anggi. Namun hanya Mas Edi yang menghampiriku. "Kamu jangan terlalu emosi lagi ya kayak tadi. Biar Mas nanti yang urus Anggi. Kita naik gunung ini bareng-bareng. Jadi apapun keputusannya harus bisa buat bareng-bareng termasuk kalau kita nanti gagal muncak."
Aku menghentikan kegiatanku yang sedang mempersiapkan tempat istirahatku di dalam tenda karena ucapan Mas Edi dan memberikan tanggapanku. Kenapa Mas bilang begitu? Mas Edi kembali memberikan respon kepadaku. Mas juga nggak tahu, tapi kalau lihat sikap Anggi, menurut Mas mending gagal muncak daripada Anggi makin jadi. Mas Edi memandangku mengharapkan aku bisa mengerti kondisi saat ini. Hal yang aku pikirkan sebenarnya pun bukan bagaimana kami harus bisa jadi muncak, tapi yang terpenting kami bisa pulang dengan selamat. Aku pun yang tadi hanya diam kini memandang Mas Edi dengan tersenyum dan menjawab, "Iya Mas, makasih ya Mas." Kami akhirnya bermalam di sana dan akan kembali melakukan keputusan besok tentang apakah kami akan melanjutkan hingga puncak atau pulang saja. Aku satu tenda bersama Rini dan Fahmi, dan Mas Edi bersama Anggi. Aku tidak nyenyak untuk tidur. Mata yang sudah aku usahakan untuk kupejamkan kembali terbuka terus-menerus. Aku lihat Rini dan Fahmi tidur cukup pulas. Mungkin mereka sangat kelelahan dan sudah kenyang karena sempat makan sebelum kami tidur. Aku pun sama lelahnya sebenarnya, karena bukan hanya kakinya lemas karena perjalanan, namun juga karena kejanggalan demi kejanggalan yang membuatku makin lemes saja. Salah satu alasan yang lain mengapa aku tidak bisa tidur pun karena memikirkan Mas Edi yang harus tidur bersama Anggi. Baunya pasti sangat mengganggu Mas Edi, terlebih lagi pakaian berwarna merahnya yang tidak ingin dia lepas dan dia bawa tidur. Aku yang masih belum saja tidur berusaha untuk mendengarkan musik yang ada di handphone, menggunakan handset yang aku bawa. Namun aku mendengar lantunan gamelan yang jelas bukan hal yang asing denganku. Aku terbawa ingatan saat aku menikah dengan Mas Edi. Suamiku begitu gagah menggunakan jas dan berpakaian adat Jawa Tengah yang kental sekali dengan syarat-syarat spiritualnya. Tapi mengapa aku terbuai oleh lantunan itu? Mungkin saat pernikahanku aku tidak bisa menikmati lagu ini dengan benar karena terlalu sibuk dengan beberapa agenda yang perlu kami jalani. Ah ya, jika aku pikir sejak kapan aku memiliki musik Jawa ini. Rasanya tidak nyaman juga jika aku mendengarkan musik seperti ini di gunung yang punya sejarah dua kerajaan Jawa yang besar. Walaupun aku dengarkan menggunakan handset, tapi lebih baik aku mendengarkan lagu yang lain saja dan ternyata aku pun belum memegang handphone milikku. Aku terkejut di tengah aku yang belum bisa tidur malam itu. Kalau begitu suara ini adalah suara khas yang aku dengar di gunung ini. Gamelan ini merupakan musik pengantar dimulainya kegiatan dua kerajaan yang akan melalui area ini bersama hadirnya keramaian pasar setan dari mitos yang berkembang di sini. Aku makin tidak tenang. Mengapa juga aku sampai bisa mendengar suara ini dan jika aku bisa memilih sebaliknya, aku tidur agar tidak mendengar suara ini. Benar saja keramaian muncul di sekitar kami. Belasan bahkan ratusan suara datang dari segala penjuru. Banyak orang berlari, berbicara, tertawa, bahkan ada yang berlari cukup kencang hingga menabrak tenda milikku. Hampir aku berteriak, namun berhasil aku tahan dan khawatir mereka justru mendengarku. Aku berusaha cukup tenang, namun dari sisi belakangku terdengar suara salah satu tenda dibuka. Aku yang terkejut melihat ke tenda milikku dan Rini bersama Fahmi yang masih pulas tertidur. Aku juga berharap semoga bukan Mas Edi atau Anggi yang mulai berulah lagi. Situasi tendaku cukup terang sehingga aku bisa melihat paling tidak hingga untuk badan bahkan wajah seseorang kalau saja dia mendekat ke tendaku. Kali ini aku harus kembali terkejut dengan keberadaan seseorang yang berjalan bahkan berdiri di depan hadapanku yang ada di dalam tenda. Dalam posisiku yang terbaring aku hanya bisa melihat kaki yang dari orang itu. Aku perlu mendongakkan kepalaku agar aku juga bisa melihat bentuk badannya, bahkan siapa orangnya. Karena aku khawatir jika itu adalah salah satu rombonganku. Aku yang telah mendongakkan kepalaku dan memusatkan perhatianku ke arah lelaki yang berdiri di hadapanku. Aku bisa mengetahui kalau itu lelaki dari postur badannya yang tegap dan pakaian yang dia kenakan. Dapat aku lihat jelas kalau itu Anggi. Jantungku berdebar sehingga bau harum itu yang tercium kembali di hidungnya. Aku menutup hidungku dan mulutku yang rasanya ingin berteriak bahwa apa yang sedang dilakukan Anggi di sana. Kencangnya angin tidak hanya aku rasakan, namun dapat aku dengar suaranya. Liukan-liukan angin yang seperti berputar di atas tendaku menutup telingaku dengan apa yang sedang dikatakan Anggi di luar. Aku masih berusaha untuk mengendalikan diri dan pikiranku, berharap itu bukan Anggi. Karena banyaknya tenda yang kini sedang bermalam bersama kami di sini.
Aku yang sedang berusaha mendengarkan apa yang dikatakan Anggi, entah kepada siapa yang diajak bicara, terkejut saat handphone milikku berdering. Bunyi alarm milikku yang tidak sempat aku matikan. Aku panik, karena memang alarm ini merupakan kebiasaanku agar aku dapat bangun pagi dan menyiapkan sarapan untuk Mas Edi sebelum berangkat kerja. Aku berusaha mematikan bunyi alarm milikku agar tidak membangunkan siapapun, terlebih lagi orang yang ada di hadapanku tahu kalau aku belum tidur. Alarm milikku akhirnya bisa aku matikan dan aku berusaha untuk melihat ke hadapanku untuk melihat orang yang sedang berdiri di luar tenda. Astaga, aku melewatkan kesempatan itu. Kini orang yang sedang berdiri di hadapanku sudah tidak bisa aku lihat. Bunyi gamelan masih dapat aku dengar dengan jelas. Bau harum masih dapat aku cium melalui hidungku. Namun mengapa orang yang aku lihat sudah tidak bisa aku temukan di hadapanku? Aku yang masih mencari di mana lelaki itu mulai terganggu dengan perasaan panas yang berada di belakangku. Aku melihat kumpulan cahaya mendekati tenda milikku. Astaga, apa itu? Apakah mereka mengetahui aku yang masih terjaga? Cahaya semakin mendekat dan membuatku kini mengetahui kalau itu kumpulan obor yang akan datang dan mengelilingi tendaku. Aku berharap bukan hal buruk yang akan aku alami lagi. Rasanya, aku ingin lari dan membangunkan Fahmi juga Rini. Aku khawatir obor itu akan dilemparkan ke arah tendaku. Aku bisa melihat keringat Rini dan Fahmi bercucuran. Rupanya, bukan hanya aku yang merasakan panasnya belasan api obor yang mulai mengelilingi tendaku. Aku berdoa entah mengucapkan apapun yang dapat aku ingat. Bibirku kaku untuk mengucapkan apapun dari mulutku. Mungkin karena kepanikanku melihat kumpulan api yang kapan saja siap untuk membakar tendaku. Aku berusaha tetap membaca doa. Aku memalingkan wajahku ke sisi tempat lelaki itu yang semula berdiri di sebelahku. Habislah aku. Justru saat aku memalingkan wajah membuatku tidak bisa menghindari mulutku untuk berteriak. Di hadapanku dengan jelas wajah seorang pria parubaya berambut panjang menempel di tenda milikku. Dan kini aku benar-benar berhadapan dengan wajah itu. Mata merah dan dengan satu sentakan seiring lidahnya yang menjulur panjang ke dinding tendaku. Sebilah senjata tajam semacam pedang menancap masuk menyobek dinding tendaku. Ah! Aku tidak bisa menahan teriakan lagi dan tidak sadarkan diri. Setelah pagi datang, aku sadar karena panasnya tenda menandakan teriknya matahari sudah tinggi. Langsung aku bangunkan badanku untuk mencari Rini dan Fahmi yang tidur bersamaku. Karena baru saja aku sadari mereka tidak ada di dalam tenda. Kondisi tenda sudah terbuka saat aku masih duduk. Aku keluar dari tenda dan aku temukan Rini yang tengah menangis sesegukan. Rin, kamu kenapa? Mas Edi? Aku memanggil suamiku setelah melihat Rini menangis sesegukan. Rini langsung memelukku sembari masih menangis dan makin kencang sembari menyebut nama Anggi. Terus dan berulang-ulang Rini menyebut nama Anggi di bahuku. Sesaat kemudian Mas Edi baru keluar dari dalam tenda, menampakkan ekspresi wajah yang cukup khawatir. Ada apa Mas sama Anggi? Jelas aku ikut khawatir melihat ekspresi Mas Edi. Mas Edi tidak memberikan jawaban apa-apa dan hanya menghampiriku serta membelai kepalaku sampai bahuku yang masih memeluk Rini. Aku melihat Fahmi hanya duduk dengan tatapan kosong. Wajahnya penuh rasa takut. Aku meminta Rini untuk duduk dulu di samping Fahmi dan menyandarkan kepalanya di bahu Fahmi dengan menutup wajahnya dan masih menangis sejadi-jadinya. Aku ingin melihat kondisi Anggi dan segera mengetahui mengapa Mas Edi pun sampai tidak bisa berkata apa-apa. Aku masuk ke dalam tenda yang rupanya sudah ada dua pendaki dari rombongan lain yang sedang memeriksa keadaan Anggi. Aku yang sudah di dalam tenda bisa melihat keadaan Anggi yang masih terbaring dengan wajah yang sangat pucat. Kering bibirnya seperti dehidrasi, dadanya bernapas dengan kencang, naik turun. Dengan matanya yang masih terpejam, aku melihat tangan kirinya seperti menggenggam sesuatu. Aku memperhatikan dengan jelas apa yang dia genggam. Aku hanya bisa melihat sebuah tangkai panjang keemasan yang menjulur keluar namun tajam di ujungnya. Aku hanya bisa melihat itu dan menyimpulkan semacam besi tajam dan panjang dengan warna keemas-emasan. Aku berusaha melepaskan benda itu dari genggaman tangannya, namun tidak kunjung bisa aku lepaskan. Dua lelaki yang berada di dalam pun sepertinya sudah mencoba untuk mengambilnya, namun seperti yang aku rasakan, benda itu tidak bisa lepas dari genggaman tangan Anggi. Kami juga sudah mencobanya berkali-kali, Mbak, tapi tidak bisa juga, dan berhenti mencoba barangkali bisa melukai tangannya.
kata salah satu lelaki yang berada di sampingku. Aku keluar dari dalam tenda setelah melihat keadaan Anggi. Aku mencoba bertanya mengapa Anggi bisa seperti itu kepada Mas Edi. Namun Mas Edi pun tidak mengetahui mengapa hal demikian bisa terjadi kepada Anggi. Karena semalam pun Mas Edi tidak merasakan apa-apa dan dapat tertidur setelah memastikan Anggi tidur. Aku yang masih belum bisa mengendalikan diriku dari keadaan demi keadaan ini. 3 orang datang menghampiri tenda Anggi. Rupanya mereka adalah penduduk setempat yang biasa menjaga gunung ini. Mereka akhirnya menyarankan kami untuk turun dan membatalkan keinginan kami untuk melanjutkan perjalanan ke puncak. Aku yang menyepakati hal itu segera membantu Anggi untuk digotong ke atas tandu yang mereka bawa. Berat sekali aku rasa badannya hingga harus dibantu 4 orang laki-laki. Setelah semuanya dibersihkan termasuk tenda yang kami dirikan, kami pun mulai melakukan perjalanan turun. Tandu itu awalnya tidak dapat bergerak sama sekali karena begitu beratnya badan Anggi. Ini tentu bukan hal yang semestinya karena orang-orang yang datang membantu kami berbadan cukup kekar dan sepertinya sudah terbiasa melakukan evakuasi jika terjadi hal semacam ini kepada pendaki. Terlebih lagi badan Anggi cukup kecil jika dibandingkan mereka. Kini kami turun dengan aku dan Rini yang berada di depan dan Fahmi serta Mas Edi yang membantu 3 orang lelaki itu membopong Anggi yang berada di atas tanduk. Rupanya aku bangun terlalu siang hingga kami baru saja sampai di pos 3 pondokan pukul 4 sore. Aku dan Rini menghentikan perjalanan untuk sekedar beristirahat karena aku lihat 3 lelaki itu sudah terlihat sangat kelelahan. Fahmi pun sampai terkilir di pergelangan kaki kanannya setelah membantu menandu Anggi. Aku melihatnya begitu sulit berjalan. Mas Edi membiarkan Fahmi untuk beristirahat dan meminta Rini membantu memijat kaki Fahmi yang terkilir agar Fahmi masih bisa melanjutkan perjalanan lagi. Salah satu warga pun mengatakan jangan sampai Anggi harus bermalam lagi di sini karena akan membahayakan kondisinya. Aku jelas mengetahui kalau kondisi yang dialami Anggi saat ini merupakan hal yang jauh berbeda jika dikatakan kalau Anggi mengalami hipotermia. Namun ini adalah gejala yang jauh berbeda. Aku terkejut saat mulut Anggi terbuka dan beberapa kali mengecap bibirnya. Aku mengira kalau dia kehausan. Maka Mas Edi setelah aku minta segera menuangkan air untuk minum Anggi yang masih dengan keadaan yang sama. Namun entah mengapa beberapa air yang dituangkan ke dalam mulutnya kembali keluar sehingga kami harus berulang kali memberinya minum. Tidak ada yang berhasil masuk ke dalam mulutnya karena dikeluarkannya kembali. Aku kini memperhatikan ekspresi Mas Edi yang memperhatikan Anggi yang terus mengecapkan bibirnya yang makin kering. Beberapa kulit bibirnya mulai mengelupas dan kulit tangannya pun mengering. Apa yang sebenarnya dialami Anggi? Mas Edi menyangka apa yang mungkin sebenarnya ada yang ingin Anggi katakan. Maka salah seorang lelaki dari warga mencoba mendekatkan telinganya ke bibir Anggi jika benar ada yang ingin dikatakannya. Sesaat setelah lelaki itu mendekatkan telinganya, tiba-tiba Anggi berteriak tepat di telinga lelaki itu dan membuat kami terkejut. Anggi yang masih di atas tandu dengan diletakkan di atas alas salah satu pondok bergetar cukup keras, bahkan membuat pondok itu pun ikut bergetar. Fahmi yang juga terkejut segera bangkit untuk memegang tiang pondok di sini yang lain dari Mas Edi. Aku berdiri berdampingan dengan Rini, berhadapan langsung dengan tubuh Anggi yang terbaring. Ketiga lelaki yang membantu kami memegang tubuh Anggi yang bergetar makin kencang, hingga beriringan dengan bangkitnya tubuh Anggi yang kini duduk menghadap aku dan Rini dengan masih memejamkan mata. Gelegar petir menyambar ke sana kemari, membuat aku dan Rini otomatis teriak. Ketiga lelaki itu terjatuh ke bawah sesaat kedua tangan Anggi yang bergerak untuk mendorong tubuh ketiga lelaki kekar itu yang memegang cukup keras tubuh Anggi. Kabut mulai turun cukup tebal, membuat suasana di sekitar kami makin kabur. Kini jalan yang akan kami gunakan turun, tidak terlihat sama sekali. Ini sangat mengkhawatirkan. Bagaimana kami akan memandu badan Anggi untuk kami bawa turun, jika jalur yang akan kami lalui tidak dapat kami lihat sama sekali. Kami yang masih panik menanggapi situasi ini dikejutkan lagi dengan perkataan Anggi. "Jangan bawa anak ini pergi sebelum dia menyelesaikan kesepakatan dengan kami." Kata-kata yang jelas ini bukan Anggi, dan tertawalah sebuah sosok yang aku kira sedang bersemayam di tubuh Anggi. Langit yang masih samar dapat aku lihat setelah berhentinya petir yang menyambar. Dapat aku perkirakan kalau maghrib akan segera datang.
Aku menanyakan kembali kesanggupan 3 lelaki yang membantu kami untuk membawa Anggi turun, begitupun dengan Mas Edi dan Fahmi. Tanpa memperdulikan lagi keadaan kakinya agar dapat membantu membawa Anggi turun. Tubuh Anggi kini kami ikat dengan tali yang kami bawa sebagai bekal perlengkapan keamanan pendakian agar tubuh Anggi dapat berbaring lagi dan tidak terjatuh dari tandu yang sedang kami gunakan untuk membawanya turun. Perjalanan kami begitu sulit karena kabut yang masih menutupi jalur dan penglihatan kami. Aku berusaha mengira bahwa jalur yang kami lalui adalah jalur yang sesuai agar tidak mempersulit keadaan apabila kami harus tersesat saat sedang membawa Anggi dengan kondisi seperti ini. Langkah demi langkah aku pertimbangkan bersama Rini. Akhirnya, ilmu pendakian yang telah kami pelajari di kampus kami gunakan dalam kondisi seperti ini. Mengenali medan, cuaca, dengan segala antisipasi yang perlu kami pertimbangkan dengan hati-hati. Kami akhirnya dapat sampai di base camp pendakian pukul 8 malam. Suasana sudah cukup ramai oleh para pendaki yang lain. Rupanya pengelola sedang menutup pendaftaran pendakian hari ini agar tidak ada hal-hal yang sama terjadi seperti kami. Seluruh tim pengelola justru tinggal menunggu para pendaki yang masih di puncak untuk segera turun. Anehnya, di base camp cuaca begitu cerah dan seperti tidak ada kabut yang kami alami saat melakukan perjalanan turun. Aku pun tidak sempat langsung memikirkan hal yang lain selain keadaan Anggi. Anggi langsung dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan dari rumah sakit terdekat. Aku yang kini tinggal bersama Mas Edi menggunakan mobil milik kami menyusul Anggi ke rumah sakit yang sedang didampingi Rini dan Fahmi. Pendakian itu berakhir cukup dari harapan kami. 1 pekan saat kami rutin menjenguk Anggi, yang baru aku terima kabarnya bahwa dia sudah sadar, namun belum bisa dipastikan apakah keadaannya baik-baik saja. Saat kami sudah berada di dalam ruangannya, Anggi masih terlihat hanya duduk dengan sudah mengganti pakaiannya. Karena hari ini Anggi dapat pulang ke rumah. Kami mendampinginya hingga pulang ke rumah. Aku yang bersama Mas Edi satu mobil dengan lelaki yang menurut Fahmi adalah ayah pertama dari Anggi. Karena ibu Anggi pernah sudah menikah lagi setelah bercerai dengan ayah kandung Anggi. Dalam perjalanan kami tidak sempat menegur satu sama lain atau bahkan berbicara satu sama lain sampai aku melihat benda yang dipegang olehnya. Aku yang menanyakan benda itu mendapatkan jawaban yang mengejutkan bahwa Anggi hanya memberikan keterangan kepada ayah kandungnya saja tanpa memberitahukan ke orang lain. Bahwa pada saat melakukan pendakian Anggi memiliki niat ingin melakukan perjanjian dengan bangsa mereka atau jin penunggu Gunung Arjuna, mengharapkan mendapatkan barang yang dapat dia koleksi dan dijual sebagai barang langka. Namun setiap perjanjian memerlukan jaminan, dan yang baru aku ketahui bahwa Anggi melakukan itu demi bisnis yang dijalaninya. Suasana menjadi cair hingga kami sampai mengantarkan Anggi ke rumahnya. 4 tahun berlalu kami tidak mendengar kabar Anggi lagi. Karena itu kami berencana berkunjung ke rumahnya. Kami yang menemui Anggi begitu sangat memprihatinkan keadaannya. Badannya kurus kering yang tinggal tulang belulang saja, entah habis dimakan apa. Terakhir kami melihatnya duduk dalam rantai pasung dari keluarganya. Karena sikapnya yang sering mengamuk dan mencelakakan orang di sekitarnya. Kami tidak dapat berbuat banyak dan mungkin hanya doa yang bisa kami bantu untuk Anggi. Kami memutuskan pulang dan berniat berpamitan dengannya. Dan saat aku mendekat hingga posisiku sejajar dengannya, Anggi masih menunduk. Mataku melirik pada benda yang dia kalungkan di lehernya. Aku mencoba meraihnya untuk melihat benda apa itu. Aku terdiam saat mengetahui itu adalah tusuk konde emas dan tajam pada ujungnya yang dikalungkannya di lehernya yang jenjang. Aku berpandangan dengan suamiku dan saat aku berbalik untuk melihat benda itu lagi, kini Anggi sudah menghadapku dan tersenyum seraya berkata, "Anak ini sudah menjadi milikku." Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.